Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Azhari Nasution. Kita ketemu lagi di Jebret Tim, jamaah Jebretiyah yang dimuliakan Allah. Cuma ada di majelis ini gua mendapatkan pertanyaan yang luar biasa, yang menggoncang akal gua. Ini pertanyaan yang luar biasa. Nah, gua ditemani seperti biasa, gua nggak sendirian. Dia adalah orang yang memungut pertanyaan-pertanyaan nakal itu untuk ditanyakan ke gua. Dia Abrar. Assalamualaikum Ustaz. Memungut Brar. Iya, Kolektor nih, kolektor pertanyaan nih. Kolektor pertanyaan. Langsung aja Ustaz, banyak pertanyaan nih Ustaz. Oke Brar. Pertanyaannya dari Fauzi. Fauzi. Kayaknya dia jago main bola nih kayak Fauzi ini Iya, Ustaz. gue udah seuzon nih pertanyaannya. Coba Brar, apa? Pertanyaannya, Ustaz. Si Fauzi kan ini pemain bola. Fauzi pemain bola. Tapi dia levelnya masih di tarakaman, tarikan kampung antar kampung. Iya. Kata dukunnya Ustaz, kata dukunnya. Dipakai dukun ya tarikan kampung, suka ada dukunnya Ustaz. Oh. Kata dukunnya, lu kalau mau menang, main nih, ntar menang, biar menang, jangan masuk lapangan duluan. Hah? Nah, apa hukumnya Ustaz tuh? Main bola, tapi percaya pakai dukun gitu Ustaz. Ini bahaya bro, kalau ternyata dukunnya dapat 2 job yang sama. Jadi yang bertanding sama-sama ke dukun yang sama. Nggak ada yang masuk ke lapangan. Bener, kagak jadi main tuh. Kagak jadi main. Ya apa ya, soal ke dukun ya. Ini juga yang buat kita nggak maju-maju persepak bolaan kita Brar. Emang ini banyak ya Brar ya? Wah, ini Tarkam-tarkam dengan dukun ini Brar. rame, misalkan Ustaz nih, di doa-doain minum dulu airnya gitu. Orang lebih percaya DPI apa dukun Brar? Waduh, Apa beda DPI sama dukun Brar? beda. DP kan menganalisa. Oh, Ustaz. menganalisa. Iya, menganalisa. Menganalisa dengan pengalaman pemain, strategi, data, riset dan lain-lain. Kalau dukun? Kalau dukun ini kira-kira wangsit. Wangsit. Wah, gue lebih percaya DPI aja deh bro. Iya benar. Iyalah. Nah, itu man ata'arrafan, siapa yang datang ke orang yang tukang ramal, dukun dan seterusnya. Walaupun gue harus kasih disclaimer, tidak semua dukun itu tidak baik. Ada dukun yang baik. Dukun beranak. Dukun beranak. Iya benar. Bahkan gue lahir karena dukun beranak. Tanpa dukun beranak gue nggak brojol nih. Tidak semua dukun itu tidak baik. Ada beberapa part dalam ilmu dukun itu kearifan lokal negara kita. Kita harus jaga kelestariannya. Tapi kalau dukun itu skor angka pemain, meramal dengan memberi syarat kalau lo mau menang jangan masuk duluan. Menurut gua kemenangan tidak diwarisi oleh ramalan dukun, tapi diwarisi seberapa kita giat latihan, seberapa hebat strategi kita, seberapa hebat kekompakan kita. Kalau kita lebih percaya itu hal-hal yang kayak tadi, harusnya Indonesia bisa juara 1 Piala Dunia bro. Benar. Ada berapa banyak komunitas teman-teman yang di sana gitu loh. Nah, Nabi bersabda siapa yang datang ke orang-orang semacam ini maka 40 hari 40 malam sholatnya nggak diterima. Waduh, udah belum tentu menang sholatnya nggak diterima. Belum mempercayai masih datang. Dia datang begitu lah. Masih datang nggak boleh. 40 hari 40 malam sholat nggak diterima. Kalau dia percayai ramalan itu faqad kafar, maka bisa keluar dari agama karena dia lebih percaya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang nggak ada kaitannya skor angka dengan apa namanya terlalu jauh. Kalau bola kan sifatnya entertain. Tapi maksud gue adalah ayolah kita letakkan sesuatu pada tempatnya. Ini olahraga, Bro. Ini olahraga, Bro. Ngapain ke dukun? Kalau ke dukun, dukunnya aja suruh main jadi striker. Iya. Mana tahu itu lebih bisa buat gol gitu. Ternyata kan ya nggak begitu. Ini olahraga gitu. Iya kan saya suka itu Ustaz, misalkan ke dukun biar kakinya kebal kaki besi katanya, bikin cedera semua pemain, kaki dia nggak patah-patah. Begitu Ustaz katanya, beneran itu ada banyak. Masih banyak ya Bro? Banyak percaya gitu. Bertobatlah. Menurut gue ya itu lucu sih ya. Itu fakta yang lucu menurut gue. Padahal kaki kita nih kalau mau keras ya tergantung seberapa banyak jam terbang kita nendang bola, latihan. Bahkan bukan cuman harus keras tapi akurat atau tidak. Keras tapi nggak akurat nggak masuk.
cuma nembakin burung gereja kemana gitu tuh. Ya, yang paling penting latihan. Latihan. Semakin banyak kita latihan, peluang kita untuk menang pasti semakin besar. Gitu, Bro. Iya, kalau si dukun bisa nguatin kaki dia juga, kaki dia sendiri aja diobatin. Nah, kaki orang. itu dia, Bro. Jadi main bola ngalahin Messi kali dia. Orang yang datang ke orang pintar berarti yang datang tidak lebih Pinter. iya, begitu. Lanjut lagi, Stat. Oke. Pertanyaan dari Tony, Stat. Oke. Stat, kalau bulan puasa kan mulut kita bau tuh, Stat. Kalau mau main bola tuh biasanya Stat, kapten ngomong tuh, motivasi temen-temennya. Tolong jangan kita deh, Bro. Ah? Gua sih tetap wangi. Oh iya, masa gimana? Agak kering kan Iya, karena iya, bau, terus bau. Benar. Kan kita keliling, terus kapten ngasih motivasi tuh, Stat. Pas kok kapten ngomong, ayo semangat, tuh malah jadi lemas kita, dia teriak gitu kan, karena bau kan, Stat. Iya. Jadi kalau si kapten itu sebelum tanding sikat gigi dulu di bulan puasa boleh gak, Stat? Nah, ini menarik. Ada hadis Nabi, la khulufu fami sha'im atyab indallah min rihil mis. Nilai bau mulut orang yang berpuasa kalau ditimbang nilainya maka lebih bernilai daripada kita pakai parfum. Orang sering salah terjemahin ini, Brar. Dia bilang bau mulut orang yang puasa lebih harum daripada parfum kasturi. Dari mana? Bau membau aja. Coba cium tuh, mana ada hawa yang lebih harum daripada parfum kasturi, nggak ada. Maka terjemahannya bukan gitu. Bau mulut kita ini ada nilai ibadahnya. Nah, nilai itu kalau ditimbang derajatnya lebih utama daripada kita pakai parfum hari Jumat ke majelis pengajian, kan ada pahalanya. Tapi lebih banyak pahala nilai dari bau mulut kita. Itu maknanya. Nah, gara-gara hadis ini Imam Syafi'i bilang, Allah kan ngemuji orang yang puasa karena bau mulutnya. Berarti makin bau makin Ibadahnya makin tinggi. makin tinggi, makin dinilai, makin dipuji. Dengan lo sikat gigi, maka baunya hilang. Kalau hilang, maka nilainya juga hilang. Maka sikat gigi hukumnya makruh. Begitu kata Imam Syafi'i. Tapi ada pendapat yang kedua dari Izzuddin Abdus Salam. Kata beliau, Tuhan di hadis itu memuji bau mulut orang yang puasa. Lihat konteksnya. Bau mulutnya aja dipuji sama Tuhan. Apalagi puasanya. Wanginya. Oh. Paham gak logikanya, Brar? Iya. Bau mulut lo aja dipuji. Apalagi wanginya. Berarti kalau lo sikat gigi makin bau atau makin wangi? Makin wangi. Berarti kalau makin wangi makin tinggi, makin bernilai, makin tinggi. Maka sikat gigi hukumnya sunnah, kata Izzuddin Abdus Salam. Jadi hadisnya sama, tapi logika hukumnya yang beda. Imam Syafi'i bilang makruh, Izzuddin Abdus Salam bilang boleh bahkan sunnah. Nah, gua ngambil dua pendapat ini. Kalau gua ada acara ceramah atau yang lain-lain, gua ambil pendapat yang kedua, gua sikat gigi tuh. Tapi kalau memang hari ini gua lagi free di rumah istirahat, gua ambil pendapat yang pertama. Tapi apapun pendapatnya, yang lebih penting adalah bulu siwaknya nggak masuk ke dalam, pastanya nggak masuk ke dalam, sikatnya nggak masuk ke dalam. Karena kalau masuk ke dalam batal. Ketelan tuh itunya. Ketelan batal. Gitu. Batal. Kalau ketelan batal. Nah, maka harus hati-hati. Gue sih nyaranin gak usah pakai pastanya. Jadi sikatnya aja pelan-pelan. Kalau mau pakai pastanya sebelum masuk waktu subuh, pakai pasta tuh. Nanti udah agak siangan, pakai sikatnya aja. Gitu, Bro. Solusinya. Apa misalkan saya nggak sikat gigi sebulan biar nilainya tinggi. Makin tinggi nilainya. Gimana, Ustaz? Itu. Lu dapat merusak konsentrasi orang, Bro. Merusak konsentrasi orang itu hukumnya dosa. Orang nyium hawa lu sebulan kagak sikat gigi, kolesterolnya naik. Iya, dosa kita. Bahkan kata umati, kalau saya nggak memberatkan umat saya, kata Nabi, saya akan wajibkan mereka sikat gigi. Itu perintah Nabi. Jadi Islam tuh agama yang bersih banget. Salah kalau kita nggak sikat gigi sebulan. Ketika berbuka puasa wajib sikat gigi. Atau kemudian ketika sahur sebelum subuh sikat gigi lah. Kebersihan itu bagian daripada iman. Kebagian daripada iman. Gitu, Brar. Oke, Ustaz. Udah menjelang buka puasa nih, Ustaz. Wah, langsung kata-katanya hari ini, Ustaz. Oke. Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Kebersihan itu dinilai dari dua hal. Bukan hanya kebersihan fisik kita, sikat gigi, rapi, harum. Lebih penting daripada itu, Ramadan adalah momen saat yang tepat
untuk kita membersihkan jiwa dan hati kita. Gua Azhari Nasution, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.